ala azan nabiyil karim wa rasulil azim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan, inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin ahli Jumat rahimakumullah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di saat ini, di tempat ini kita sama-sama bisa duduk bersimpuh, berzikir, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, dalam rangka melaksanakan satu ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan keharibaan yang mulia baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin ahli Jumat rahimakumullah. Mungkin beberapa hari lagi kita untuk dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban, di mana ibadah kurban ini adalah hukumnya sunnah muakkad bagi setiap orang Islam yang balik, berakal, dan mampu untuk melaksanakannya. Yang dimaksud dengan mampu, orang yang memiliki suatu kelebihan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik untuk dirinya dan orang yang wajib dinafkahinya pada hari nahar, hari raya Idul Kurban, dan pada hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Maka oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana lahu sa'ah falam yudah falyamut insya'a yahudiyan au nasroniyan." Jadi barang siapa yang diberikan kelapangan rizki pada waktu itu, maka dia tidak mau mengeluarkan kurban, tidak mau menyembelih kurban, maka kata Nabi, matilah dia sebagai orang Yahudi atau orang Nasrani. Karena Yahudi dan Nasrani itu adalah orang yang membenci tentang ibadah kurban. Bahkan dikatakan di dalam Al-Quran surah Al-Kautsar, Allah berfirman, Allah perintahkan, inna a'tayna kal kautsar, sungguh aku berikan kepadamu nikmat yang banyak, karunia yang banyak, keutamaan yang banyak, keistimewaan yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar, maka sholatlah
dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, kata Allah, dialah orang yang terputus. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimahumullah. Kalau kita mengingat akan sejarahnya kurban, bahwa kurban ini pada mulanya berasal dari syariat Nabi Ibrahim. Ketika itu betapa besarnya pengorbanan Nabi Ibrahim, betapa mulianya pengorbanan Nabi Ibrahim, di mana dia rela, ikhlas, ridho akan menyembelih putra satu-satunya, di mana putranya yang sangat dicintai, yang sangat disayangi, dia ridho, ikhlas untuk menyembelih putranya dengan hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah ini diabadikan di dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 102, di mana Allah beriman dan berkata Nabi Ibrahim, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya ayah aku bermimpi dalam tidurku, inni azbahuka, aku diperintahkan Allah untuk menyembelih kamu. Tanzur maza taro, pikirkanlah, renungkanlah kamu sekalian. Ini bahasa yang perbal, bahasa yang disampaikan langsung secara general, secara jelas kepada putranya, dari ayah kepada putranya. Aku disuruh Allah untuk menyembelih kau. Apa jawab Ismail sebagai putra yang baik, sebagai putra yang saleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya? Ya abatif almatu maru, wahai ayah, kalau memang itu perintah Allah, laksanakanlah. Satajuduni insyaallah ta'ala minas sabirin. Insya Allah ayah akan mendapati aku termasuk daripada orang-orang yang sabar. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah. Nabi Ibrahim ketika itu segera melaksanakan perintah Allah dengan ridho, dengan ikhlas, rela. Dan Ismail pun ketika itu menyerahkan dirinya untuk disembelih, di mana sang ayah mengorbankan anaknya dan si anak berkorban untuk ayahnya demi melaksanakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan yang kuat, keyakinan yang teguh, iman yang mantap yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim ketika itu, dia sudah sanggup mempertaruhkan seluruh hidupnya, jiwanya, raganya, dan keluarga menjadi korban demi melaksanakan perintah Allah. Ternyata Ismail ditukar oleh Allah, diganti oleh Allah dengan seekor kibas, seekor domba yang besar. Padahal badan sudah direbahkan, pelipisnya sudah diletakkan di atas ganjal, dan pisau sudah diletakkan di leher Ismail ketika itu. Dalam riwayat, Nabi Ibrahim menutupi wajahnya dengan kain putih dan bergetar tangannya. Lalu kata Allah, wa fadainahu bizibhin azim. Aku ganti Ismail dengan domba yang besar, dengan domba yang gemuk, dengan domba yang sehat, dengan domba yang sempurna dan bagus. Itu kata Allah di dalam Al-Quran. Jadi bizibhin azim ini bukan mulia derajatnya, tapi di sini artinya domba yang amat besar, domba yang amat bagus. Kenapa? Karena domba ini di dalam satu riwayat, makan dan minumnya, hidupnya di alam surganya Allah 40 tahun.
sehingga sangat besar. Ini bukan domba yang kita dipakai kurban sekarang barangkali hanya harga 2 juta, 3 juta. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, itu peristiwa ya sejarah yang singkat. Ini menjadi dasar umat Islam. Jadi pada setiap hari raya kurban secara hikmat dan bergembira menyembelih hewan kurban dan menjadi syariat Islam berabad-abad sampai akhir zaman. Begitu agungnya keteladanan Ibrahim. Puluhan ribu tahun sepeninggalnya puluhan juta manusia di berbagai penjuru dunia masih berduyun-duyun menapak jejak perjuangan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Mutahanah ayat 4. Qad kana lakum uswatun hasanah bi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada bagi suri teladan yang baik pada Nabi Ibrahim walladzina ma'ahu dan orang-orang yang bersamanya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Maka riwayat singkat tadi yang saya ceritakan ya, ini pengorbanan Nabi Ibrahim bukan semata-mata dongeng atau cerita, tapi suatu contoh, suatu itibar dan pelajaran buat kita semua yang Allah ceritakan dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 3. Nahnu nakussu 'alaika asal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kuntum min qablihi laminal ghafilin. Kami ceritakan kepada engkau yang paling bagus dengan wahyu kami dalam Al-Quran, biarpun engkau sebelum itu orang-orang yang tidak mengetahui. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu ada beberapa hikmah, beberapa keutamaan, manfaat yang dapat diperoleh daripada ibadah kurban. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-udhiyatu li sahibiha bi kulli sya'ratin hasanah. Kurban itu untuk orang yang membuatnya, untuk orang yang berkurban dan mengeluarkannya itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala setiap helai buluknya. Itu satu kebaikan. Dan selanjutnya Rasulullah mengatakan bahwa tetesan darah kurban, tetesan darah hewan kurban akan memintakan ampun bagi setiap dosa orang yang berkurban. Dan diampuni dosanya orang itu yang berkorban sebelum darah itu menetes ke tanah. Sebelum darah menetes ke tanah, doa orang yang berkorban sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah dalam hadis lain dikatakan, ma'amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabbu ila wa azza wa jalla min biraqat idam. Tidak ada suatu amal anak Adam pada hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada menyembelih hewan kurban. Itu keutamaan yang pertama, orang yang mengeluarkan hewan kurban. Yang kedua, Rasulullah menganjurkan kepada umatnya, kepada kita semua untuk mengeluarkan jenis hewan kurban. Azimu dohayakum, perbesarlah kurban-kurbanmu. Fa innaha ala sirati matoyakum, masa sesungguhnya kurban-kurbanmu itu nanti akan menjadikan kendaraan untuk menjembat di Siratal Mustaqim. Artinya perbesarlah kurbanmu yang gemuk, yang sehat, terhindar dari cacat, terhindar dari kurus, pincang, buta, dan sebagainya. Kenapa? Akan menjadi kendaraan
kita untuk menjelajah di siratal mustaqim. Lalu yang ketiga, manfaat daripada ibadah kurban yang kita keluarkan. Fa innaha ya'ti yaumal qiyamah. Kata Nabi, fa innaha ya'ti yaumal qiyamah, maka sesungguhnya kurban yang kita keluarkan nanti akan datang pada hari kiamat. Bikuluniha wa aslafiha wa as'ariha. Dia akan datang dengan tanduknya, kukunya, buluknya. Kenapa? Nabi tidak mengatakan dagingnya, tapi mengatakan tanduknya, kukunya, buluknya yang akan datang nanti pada hari kiamat. Orang yang dapat dijadikan pelajaran buat kita. Kenapa yang dikatakan oleh sabda Nabi ini tanduk, kuku, dan buluk, bukan daging? Ini tentunya jadi pelajaran buat kita semua. Kalau buluknya saja, kukunya saja, tanduknya saja akan datang nanti pada hari kiamat menjadi saksi, apalagi dagingnya yang banyak kita sedekahkan, yang banyak kita perlukan, yang banyak kita nikmati, yang banyak orang-orang sangat membutuhkan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah, maka dengan demikian kerelaan berkurban yang telah dicontohkan Nabi Ibrahim ini hendaklah kita terapkan pada semua aspek kehidupan. Bukan hanya mengorbankan seekor domba, bukan hanya mengorbankan seekor sapi dan sebagainya, tapi jauh dari itu kita berani mengorbankan kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, kepentingan suku, kepentingan golongan, organisasi, untuk kepentingan agama dan negara. Sebab tanpa adanya kesediaan berkorban, jangan harapkan berkembangnya syiar agama. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, demikian barangkali khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu sami'un alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada wa kafar. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallaman tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah waf'alul khairat wajtanibus sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in tabi'in warḍu 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hadzat. Allahumma ansur man nasara din wahdil man hadal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi fadhkurullaha 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Amin.